Tanggal 3 dan 4 Juli 2023, tergantung dimanapun lokasi tempat tinggal teman-teman, mau ada full moon lagi loh. Dan full moon kali ini aku bisa bilang adalah super moon di Capricorn. Yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang zodiaknya atau sun sign-nya Capricorn saja. Tapi semua orang akan kena dampaknya tergantung apakah kamu punya placements Capricorn atau ada house Capricorn di mana di birth chart kalian. Capricornnya ada di house atau di rumah keberapa di birth chart kalian. Aku akan jelaskan lebih dalam lagi. Stay tune. Jangan kemana-mana dong. Karena aku yakin dan aku berharap pesan yang akan aku bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Tapi aku bisa bilang transit ini tuh sifatnya karmik banget. Tapi bukan hanya dalam cara yang negatif. Bukan dalam cara yang negatif. Hanya saja mengikuti Saturn yang sedang retrograding, lalu Neptune yang sedang retrograding, dan Pluto yang sedang retrograding. Terus ada beberapa planet lain yang mau retrograding juga soon atau sesegera mungkin. Transit full moon di Capricorn tanggal 3 dan 4 Juli 2023, it will be life changing. Itu akan mengubah realita kehidupan banyak orang, termasuk kamu dan aku. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Lucian Versus kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan cari tahu kira-kira apa dampak dari full moon di Capricorn yang akan terjadi di 3 Juli atau 4 Juli 2023, tergantung di mana lokasi tempat tinggal teman-teman. Tapi yang paling aku suka dari transit kali ini adalah there are no air signs placements. There are no planets in air signs at this moment, and it will be staying like that for some period of time. Lagi nggak ada transit air sign di planet atau asteroid apapun, dan itu akan bertahan selama beberapa waktu ke depan. Yang artinya, kalau misalnya kita kemarin-kemarin ada tendensi atau ada issues overthinking, issue overthinkingnya bisa kita singkirkan dulu untuk beberapa waktu supaya kita bisa berpikir dengan lebih jernih lagi sebelum Mercury retrograding nanti. Dan pikiran kita yang notabene seharusnya sih lebih jernih lagi, itu bisa membantu kita untuk mencari solusi yang realistis dan strategis untuk memperbaiki kondisi kehidupan kita demi masa depan yang lebih baik lagi. Berapapun usia kamu, siapapun kamu, apapun genre atau jenis kelamin kamu, dan dimanapun kamu berada. Dan karena transit full moon di Capricorn ini lagi opposite atau berlawanan dengan Sun dan Mercury yang ada di Cancer, kenapa aku bilang di awal juga transit ini karmik? Karena periode transit ini mungkin akan membantu kamu untuk releasing atau membuang dan membersihkan sisa luapan emosi, trauma, atau luka dari masa lalu yang betul-betul sebetulnya you have to heal that. You have to really heal that. It's no longer time for you to run away from your wounds or pain or certain kind of illusions. Ini bukannya waktu untuk kamu berlari-lari lagi dari emosimu atau berusaha kabur dari perasaanmu, berusaha kabur dari ketakutanmu. Ini waktu yang tepat untuk kita, kamu, aku, dan semua orang untuk menutup buku yang lama, complete something, complete the thing, put an end, so you can start over, or you can just rethink about which kind of legacy and how do you want to be remembered in this lifetime. Ini waktunya untuk kita untuk kasih titik untuk segala hal atau memori dari masa lalu atau segala hal dari masa lalu yang udah nggak serving atau udah nggak cocok lagi buat kita. Ini waktu untuk kita mengakhiri apapun yang perlu diakhiri, entah itu ketakutan dari masa lalu, memori bayang-bayang dari masa lalu, hubungan yang sudah tidak they don't serve you anymore, atau bahkan mimpi-mimpi dari masa lalu dan harapan dari masa lalu yang sebetulnya harapan itu tidak sustainable atau tidak bisa kamu perjuangkan lagi atau tidak bisa kamu paksakan lagi. Dan tanyakan ke dirimu sendiri, kamu tuh ingin diingat, ingin dikenang, ingin berkesan dan ingin berkontribusi seperti apa untuk bukan hanya dunia, tapi terutama untuk ceritamu dan hidupmu sendiri.
banyak rahasia dan fakta yang akan terbongkar. Banyak rahasia dan fakta yang akan terbongkar, entah itu rahasia tentang kepemimpinan, politik, power struggles, atau dengan Charon yang masih di Aries ya, dengan Charon yang masih Aries dan Venus di Leo, Mars juga masih di Leo sebelum pindah posisi ke Virgo. Hati-hati dengan isu terkait mungkin heart, jantung, atau isu terkait selfishness, iri hati atau kesombongan atau keserakahan. Pastikan kamu bisa dengan jujur mengevaluasi apa yang kamu inginkan. Harapan kamu atau keinginan kamu itu apakah mereka muncul dari heart-based consciousness atau fear-based consciousness. Maksudku, kamu menginginkan apa yang kamu inginkan, coba evaluasi semua harapan dan keinginan kamu itu dan tanyakan ke dirimu sendiri. Mereka itu muncul karena memang hatimu memandumu untuk let's go for those dreams, let's go for those goals. Kita kejar mimpi itu, kita kejar goal itu, tapi memang karena hatimu tulus dan kamu merasa memang kamu mampu serta kamu siap dan kamu bisa bertanggung jawab untuk harapan kamu. Atau apakah harapan dan keinginan itu muncul cuman karena aku takut sendirian, aku takut kesepian, aku iri hati, aku ingin balas dendam, aku ingin dipuji, aku ingin I wanna own the world, I wanna have all of the greatest things in the world for my own sake. Aku ingin mendapatkan semua yang terbaik untuk egoku. Coba kamu evaluasi lagi dengan maksimal dan tanya ke hatimu sendiri. Tanya ke hatimu dengan jujur. Why do I want what I want? Kenapa aku menginginkan apa yang aku mau? Kenapa aku menginginkan apa yang ingin aku capai? Karena transit kali ini juga akan meminta kita untuk bisa berkomitmen kalau kita memang betul-betul ingin memperjuangkan apa yang kita harapkan. It is time for us to be realistic, sama seperti aku bilang tadi di awal, karena lagi nggak ada transit yang di air sign. Ini sebetulnya waktu untuk kita menyusun strategi yang realistis, menyusun rencana yang achievable, bisa diraih, dan rencananya itu memang mungkin butuh labor atau butuh usaha, butuh kerja keras. Tapi dalam prosesmu bekerja keras atau berusaha meraih mimpi dan harapanmu, kamu perlu menunjukkan komitmen yang dilakukan pakai hati, sama seperti aku bilang tadi. Pastikan kamu menginginkan apa yang kamu inginkan itu landasannya atau fondasinya love. Dan aku nggak cuma ngomongin cinta yang romantis atau cinta yang erotis atau sebatas cinta asmara, pacaran, pernikahan atau cinta untuk seks, no. Tapi aku membahas tentang cinta unconditional love. Apakah kamu menginginkan apa yang kamu inginkan itu memang karena misalnya kamu tahu bakat kamu atau potensi kamu atau harapan kamu nantinya bisa jadi berkat buat orang lain, bukan cuma untuk demi kekayaan, demi harta, demi status, demi tahta. Bedakan. Belajar untuk bisa membedakan pada periode ini, belajar untuk bisa membedakan mana harapan yang sebetulnya sifatnya love based consciousness dan fear based consciousness. Ketika kamu sudah menentukan harapan apa dan keinginan apa yang mau kamu usahakan, mungkin awal-awal 2023 kamu merasa banyak kondisi hidupmu yang tertunda atau stagnan. Tapi karena sekarang kamu ibaratnya you know better now, kamu sudah tahu dengan lebih baik lagi, a whole new you has been like, let's say, resurrecting atau awaken. Versi dirimu yang baru nih, versi dirimu yang sudah belajar dari semua pengalaman-pengalaman hidup atau akumulasi pengalaman yang kamu dapatkan, itu sudah bangun. Dan kamu sebetulnya siap untuk, secara kolektif kita siap untuk upgrading, untuk naik level. Dan pastikan kamu bisa menggunakan transit ini memang untuk kamu up leveling, untuk kamu naik level, untuk tujuan yang baik, bukan untuk ego, nafsu, gengsi, atau obsesi saja. Lalu, perhatikan placement Capricorn-nya itu ada di houses keberapa, planet apa, atau asteroid apa, karena aspek-aspek itu yang pasti akan kena banget dampaknya. Coba teman-teman ingat-ingat lagi apa yang mungkin terjadi di hidup kamu sekitar tanggal 23 Desember 2022 ketika ada new moon di Capricorn sekitar 6 bulan yang lalu. Coba kamu evaluasi. Apa harapan atau keinginan yang mungkin ingin kamu capai atau target yang ingin kamu capai yang sebetulnya dalam 6 bulan ini progresmu dalam memperjuangkan harapan atau target itu ya sudah sesignifikan itu. Atau mungkin belum. Tapi transit ini akan membantumu melihat, check and recheck. What did I miss? What have I done right? Or what have I done wrong?
apa ya, aku kurang apa ya, aku perlu improve apa ya, aku salah di mana ya, aku perlu perbaiki apa ya. Dan transit ini tuh bisa membantumu nantinya untuk balancing atau menyeimbangkan aspek-aspek dalam hidup kamu yang mungkin kurang seimbang atau masih imbalance. Dan yang aku suka dari energi transit ini adalah walaupun mungkin transit ini memang tujuannya untuk mendisiplinkan kita, karena Saturn dan Neptune lagi retrograding. Saturn dan Neptune yang lagi retrograding tuh ibaratnya guru ya, guru yang tahu muridnya mau ujian, dan gurunya tuh udah suruh muridnya untuk oke, kamu pelajarin bab-bab ini, chapters ini, karena kemungkinan besar chapters itu atau materi itu yang nanti akan keluar di ujian. Dan gurunya mau muridnya untuk belajar, gurunya mau muridnya untuk disiplin, tapi gurunya mengajarkan lessons-nya atau mengajarkan pelajarannya dengan cara yang notabene lebih lembut. Tapi mungkin proses pembelajaran ini dimulai dengan aku bisa bilang surprises atau shaking circumstances, shaking situations. Kenapa? Karena Venus di tanggal 2 Juli 2023 itu mau squaring dengan Uranus. Bisa jadi di minggu ini, pekan minggu ini, dalam suasana full moon ini, kamu mendapatkan kejutan atau mendapatkan informasi yang mengejutkan kamu dalam cara apapun. Dan pengalaman ini membuatmu ibaratnya sadar kayak, yuk bangun yuk, sadar yuk, eling yuk. Ini waktunya kalau kamu gak berubah atau kamu bertahan dalam siklus dan pola yang sama, kamu yang rugi nantinya. Sama kayak guru yang bilang, terus gak mau belajar, nanti remedial terus, nanti kamu gak lulus loh. Nah, bukan karena gurunya jahat nyuruh kamu belajar, bukan karena semesta jahat mau kita melewati transit ini, tapi karena semesta mau kita naik level, semesta mau kita naik kelas, dan semesta juga mau kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Dengan Sun yang lagi di water sign, terus Neptune lagi retrograding, Saturn lagi retrograding di water sign juga, terus Mercury yang lagi di water sign. Aku bisa sarankan satu hal sih, kalau misalnya ada yang merasa terpancing secara emosi dan kamu pengen nangis, cry it out, keluarin aja, luapin aja. Mungkin luapin dengan kamu menyalurkan emosi kamu ke karya seni, atau kamu curhat dengan teman kamu atau sahabat kamu atau siapapun yang mungkin punya energi feminin yang nurturing, siapapun yang punya energi feminin yang loving banget, siapapun yang kamu sadar keberadaan orang itu dalam hidup kamu tuh bisa seperti ibu yang mau merangkul anaknya. Aku bisa sarankan sih, mumpung belum retrograding nih Venus dan Mercury, kalau kamu merasa kamu punya tarot reader favorite kamu atau astrologer favorite kamu, nggak perlu Delusion Priestess. Tapi kalau kamu merasa kamu memang butuh bantuan untuk konsultasi secara personal atau personal reading untuk membantu kamu, aku bisa bilang redirecting, mengarahkan kembali, membantumu mengevaluasi arahan dan panduan hidup kamu mau dibawa kemana, lalu apa yang bisa kamu gunakan dengan transit ini, apa yang bisa kamu maksimalkan dengan transit ini, silakan. Karena mungkin aku sih percaya sih, astrologer dan tarot readers, atau aku bisa bilang messengers yang benar-benar guided dan chosen, itu pasti akan bantu kolektif untuk meningkatkan vibrasi cinta kasih, meningkatkan vibrasi unconditional love di muka bumi ini. Anyways, mungkin banyak di antara teman-teman yang juga akan tertarik untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga, atau menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang kamu sadar keberadaan orang-orang itu, they feel like family to you. Keberadaan orang-orang itu bisa bikin kamu ngerasa nyaman, bikin kamu ngerasa aman. Dan mungkin kita juga akan dikasih kesempatan untuk mengevaluasi makna keluarga, mengevaluasi makna ruang aman, mengevaluasi makna ruang nyaman. Perhatikan Capricorn dan Cancer di birth chart kamu itu ada di axis mana, ada di houses mana. Karena itu yang pasti besar kemungkinan ada kena dampaknya. Hati-hati dengan miskomunikasi, hati-hati dengan misunderstanding yang terjadi karena mungkin sadar atau nggak sadar kamu lagi emosional, terus emosi kamu meledak, dan lawan bicara kamu juga lagi emosional, terus kalian meledak emosinya, terus jatuhnya malah jadi sama-sama combustible atau meledak-ledak. Tapi dalam transit ini dan periode kali ini, aku bisa bilang tips buat semuanya, hargai emosimu. Let your heart, let your intuitions, let your feelings guide you to some whole better new world. Izinkan hatimu, intuisimu, perasaanmu
untuk memandumu ke kondisi kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Tapi intinya adalah transit kali ini bisa digunakan untuk kamu membuang apapun yang memang perlu dibuang, lepaskan emosi, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, atau rasa insecure, atau ya segala bentuk akumulasi emosi negatif hasil trauma masa lalu yang mungkin sempat kamu pendam. Let it go. Let it go. It is time for us to attract better life. Ini waktunya untuk kita, aku bisa bilang, lebih menyelaraskan diri dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Anyways, aku rasa cukup sekian untuk video kali ini. Happy full moon in Capricorn. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.